Ini apa? Kantong plastik air. Ini apa? Pensil. Kalau saya tusuk kantong air ini dengan pensil, kira-kira apa yang akan terjadi? Kantong plastiknya akan pecah dan airnya akan tumpah. Oke, mari kita coba. Wah, kok bisa ya? Iya, plastik ini tidak pecah karena plastik mengandung zat polimer yang saling mengikat satu sama lain. Maka ketika ditusuk pensil, dia hanya akan bergeser, tapi tidak akan rusak. Jadi artinya, begitu juga seharusnya dengan kamu. Plastik ini adalah kamu dan pensil ini adalah tantangan dalam hidup. Dan sesungguhnya kamu itu tercipta dengan sebuah ketangguhan dan sebuah kekuatan. Dan hari ini saya ingin kamu sadar akan hal itu. Dunia mungkin bisa menusukmu, tapi percayalah, asalkan kamu tetap fokus dan tidak menghiraukan itu, maka segala tusukan dan segala tantangan itu tidak akan pernah bisa menghancurkan kamu. Oke? Kalau Anda tidak ambil bagian dalam pelayanan di gereja, salahkah? Tidak salah. Tetapi dalam kehidupan Anda, dengar baik, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Orang paling senang pelayanan di panggung. Jujur, banyak area-area pelayanan di gereja ini yang peminatnya paling banyak pelayanan mimbar. Ya. Nah, misalnya Anda punya talenta menyanyi. Coba bertanya, apakah Anda maksimal di situ? Seperti saya bisa nyanyi, tapi maksimal enggak? Coba kasih level 1 sampai 10. Kemudian di gereja sangat-sangat membutuhkan guru sekolah minggu yang super qualified. Nah, Anda seorang guru sebenarnya. Selain bisa nyanyi, Anda seorang guru. Anda sangat diurapi dengan anak-anak kecil Anda suka. Tapi karena kamu lebih suka menyanyi daripada ngajar guru sekolah minggu itu kurang favorit. Ya. Nah, saya mau tanya, coba Anda di panggung ini levelmu 1 sampai 10 berapa? Kalau Anda di sekolah minggu yang tentu juga membutuhkan skill menyanyimu untuk mengajar anak-anak menyanyi, setuju? Levelnya 1 sampai 10 berapa? Kalau Anda mau jadi orang yang berguna, ini contoh ya. Harusnya pilih bukan yang, karena kelihatan. Karena lebih keren. Tapi Anda memilih tempat di mana Anda berfungsi maksimal dan Anda dibutuhkan di situ. Yang mengerti katakan amin. Nah, jemaat ini diberi karunia sama Tuhan berbeda-beda. Sementara di gereja cuma memberi pilihan traffic controller yang ngatur parkir, usher, pendoa syafaat, singer, worship leader, pemusik, dancer, sekolah minggu, counselor, dan misalnya ketua komsel. Lah, mungkin banyak jemaat yang bertanya begini, Bu Heni, bagaimana dengan saya pelayanan di luar gereja? Bagaimana dengan pengusaha? Bagaimana dengan penjahit? Bagaimana dengan orang-orang yang ahli di bidang keuangan? Bagaimana dengan dokter? Nah, saya ingin katakan bahwa Tuhan mau kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Setiap kita dititipkan Tuhan karunia. Apakah Anda sudah jadi hamba yang berguna? Sudah jadi garam belum? Nah, Roma 12 tentang persembahan yang benar ayat 1 bilang gini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya, baca sama-sama, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan sama-sama saya, pekerjaan saya adalah ibadah. 3, 2, 1. Pelayanan saya adalah ibadah. 3, 2, 1. Jadi pekerjaan kita dan waktu kita melayani keluarga kita itu adalah ibadah. Pelayanan itu bicara soal hidup kita, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, kalau Anda tidak ambil bagian dalam pelayanan di gereja, salahkah? Tidak salah. Tetapi dalam kehidupan Anda, dengar baik, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dikatakan
apapun juga yang kamu perbuat, artinya apa? Bekerja, ngurus keluarga, melayani di gereja, jadi misalnya pemimpin di masyarakat, jadi ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya. Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds a future, and life is worth the living just because he lives. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hand. My dears, jika aku tidak bangkit, kelahiranku tidaklah berarti. Jika aku tidak bangkit, kematianku tidaklah berguna. Jika aku tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaanmu tentang aku. Jika aku tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Percayalah kuasa kebangkitanku, karena hanya aku satu-satunya Tuhan yang mati, dikuburkan, dan bangkit. Tiada Tuhan yang sepertiku. Aku mengasihimu, Jesus Christ.
Setelah bebas dari penjara pada tahun 1994, Nelson Mandela menjadi Presiden Afrika Selatan. Suatu sore dia mengajak staf dan para pengawalnya makan di sebuah restoran. Dan ketika mereka sedang makan, dia melihat seorang lelaki dengan wajah sangat pucat di sudut ruangan. Mandela memanggil orang itu untuk bergabung dengan rombongannya. Dan selama makan, terlihat orang itu sangat pucat, berkeringat dan tangannya gemetaran. Sehingga dia tidak mampu menyelesaikan makannya dan meminta izin kepada Mandela untuk pergi meninggalkan restoran tersebut. Setelah orang itu pergi, seorang pengawal berkata, "Sir, teman Anda tadi tampaknya sedang sakit." Mandela tersenyum dan menjawab, "Dia tidak sakit. Dia salah satu sipir yang sering menyiksa saya di penjara. Bahkan ketika saya meminta minum, dia sering mengencingi sel saya. Dia berpikir saya akan membalas dendam ketika saya berkuasa. Tetapi itu bukan karakter saya." Dari Nelson Mandela kita belajar bahwa diskriminasi, intoleran, dan sikap dendam hanya dimiliki orang-orang yang berjiwa kerdil, yang bisa melemahkan suatu bangsa. Empati, saling memaafkan, dan toleransi dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa besar dan akan membuat suatu bangsa akan menjadi semakin kuat. Salam integrasi. Di antara semua aset yang mahal yang mungkin kamu miliki, ada dua aset termahal yang harus kamu jaga. Yaitu yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kecerdasan. Karena ada masanya engkau tidak bisa mengandalkan orang lain. Ada masanya tidak ada orang yang bisa menolong kamu selain dirimu sendiri. Itu sebabnya kamu adalah orang yang sangat beruntung kalau kamu sampai masa tuamu kamu bisa sehat dan kuat. Sebabnya kesehatan adalah aset yang harus kamu jaga. Karena dengan kesehatan, tubuhmu bisa menjadi kendaraan, tetapi kalau tubuhmu sakit, dia akan menjadi penjara. Dengan badan yang sehat, kamu bisa melakukan segala aktivitasmu dengan kekuatanmu sendiri. Yang kedua adalah kecerdasan, karena ada saatnya kamu harus bisa memutuskan hal yang penting untuk dirimu sendiri, karena tidak selamanya orang akan mendampingi kamu, tidak selamanya ada orang yang berdiri untuk hidupmu. Itu sebabnya kecerdasan itu penting. Sampai masa tua pun kecerdasanmu bisa menyelamatkanmu. Dalam hidup ini, makin saudara lihat kemenangan makin besar, makin ada berkat dan doa yang dijawab, ujiannya akan makin berat. Saya belajar seperti ini. Justru ujian kemurnian akan datang setelah kita menerima kemenangan kita yang terbesar. Banyak orang jatuhnya di sini. Pada saat mereka sudah diangkat Tuhan, mereka udah gak murni lagi. Justru waktu mereka udah kalah, justru di situ paling murni. Karena itu kalau saya lihat ada orang yang gagal, saya selalu bilang gak apa-apa. Ada orang datang sama saya, "Pak Pendeta, saya gagal dalam ini." Saya bilang gak apa-apa. Karena sebentar lagi kalau engkau mau jadi orang yang murni ikut Tuhan, pasti engkau yang gagal hari ini, engkau akan diangkat Tuhan lebih lagi. Coba lihat orang yang hidupnya gak pernah ngalamin kegagalan. Pasti orangnya sangat sombong. Tapi justru orang yang kalah berkali-kali dia kalah dan dia malu, di situ dia jadi orang yang murni. Bapak Ibu Saudara, tidak peduli berapa banyak engkau gagal. Ayo, kita harus ingat kita ini lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang bukan berarti hidup kita gak pernah gagal. Tapi lebih dari pemenang adalah orang-orang yang belajar dari kegagalannya. Dan akhirnya saat Tuhan melihat kita menjadi murni di dalam kegagalan kita, di situ Tuhan sudah mempersiapkan kemenangan yang lebih besar. Saya gak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dengar saya baik, mungkin hari ini kau menghadapi tantangan ujian yang berat. Tapi percayalah sesuai dengan firman Tuhan, makin berat ujiannya, makin besar berkat Tuhan atas diri saudara. Yang setuju sama-sama katakan amin. Ada seorang petani jagung yang luar biasa. Dia selalu menanam benih jagung yang berkualitas dengan sangat baik. Dan setiap tahun dia memenangkan penghargaan karena berhasil menghasilkan panen jagung terbaik. Nah, suatu hari ada seorang wartawan surat kabar mewawancarai petani itu. Dan dia menemukan sesuatu yang menarik tentang bagaimana si petani menanam jagung tersebut. Ternyata benih jagung terbaik yang petani ini punya bukan hanya ditanam aja, tapi juga dibagi kepada tetangga-tetangganya yang juga seorang petani.
Wartawan itu pun bingung dan bertanya, "Kok bisa sih Anda bagi-bagi biji jagung terbaik kepada tetangga-tetangga? Kan tetangga Anda juga ikut kompetisi. Bukankah tetangga itu malah jadi kompetitor kamu?" Begitu katanya. Tidakkah Anda tahu bahwa angin membawa serbuk sari dari jagung yang matang? Lalu angin itu akan menghembuskan dari ladang ke ladang. Jadi jika tetangga saya menanam jagung yang tidak berkualitas, penyerbukan silang yang akan secara bertahap terjadi akan menurunkan kualitas jagung saya. Jadi jika saya ingin menanam jagung yang baik, ya tentu saja saya harus membantu tetangga saya untuk menanam jagung yang baik juga. Begitulah jawab sang petani. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya sama dengan kehidupan kita. Mereka yang ingin hidup dengan makna dan baik harus membantu memperkaya kehidupan orang lain juga. Karena nilai sebuah kehidupan diukur dari kehidupan yang disentuhnya. Dan mereka memilih untuk mau bahagia harus membantu orang lain menemukan kebahagiaannya. Karena kesejahteraan setiap individu terkait erat dengan kesejahteraan semua orang. Ini apa? Kantong plastik air, Ini apa? pensil, Kalau saya tusuk kantong air ini dengan pensil, kira-kira apa yang akan terjadi? kantong plastiknya akan pecah dan airnya akan tumpah. Oke, mari kita coba. Wah, kok bisa ya? Iya, plastik ini tidak pecah karena plastik mengandung zat polimer yang saling mengikat satu sama lain. Maka ketika ditusuk pensil, dia hanya akan bergeser, tapi tidak akan rusak. Jadi artinya, begitu juga seharusnya dengan kamu. Plastik ini adalah kamu dan pensil ini adalah tantangan dalam hidup. Dan sesungguhnya kamu itu tercipta dengan sebuah ketangguhan dan sebuah kekuatan. Dan hari ini saya ingin kamu sadar akan hal itu. Dunia mungkin bisa menusukmu, tapi percayalah, asalkan kamu tetap fokus dan tidak menghiraukan itu, maka segala tusukan dan segala tantangan itu tidak akan pernah bisa menghancurkan kamu. Oke?